Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ini tentang hukuman matinya. Kata Sokrates, orang yang baik dalam segala hal harusnya tidak memperhitungkan kemungkinan hidup atau mati. Dia hanya harus mempertimbangkan apakah dalam melakukan sesuatu dia benar atau salah, dan bertindak sebagai orang baik atau jahat. Jadi pejuang keadilan tadi, orang baik tadi, kalau mau melakukan kebaikan, perhitungannya bukan aku untung atau rugi, atau aku hidup atau mati, tapi perhitungannya ini benar atau salah, ini baik atau buruk. Jadi saya dihukum mati, ya monggo saja. Meskipun saya anggap itu salah. Wong saya tidak punya kekuasaan untuk itu. Tapi hukuman mati bukan pertimbanganku untuk melakukan sesuatu. Kalau itu kebenaran atau kebaikan, ya saya jalankan. Bahwa nanti efeknya mungkin sampai dihukum mati, ya monggo saja. Itu maksudnya itu. Jadi ini ketika ada yang tanya ke Sokrates, apa kamu tidak membayangkan melakukan itu bisa dihukum loh, bahkan sampai mati. Loh, kalau menurutku itu kebenaran, kebaikan, ya itu yang aku ambil. Karena orang baik itu tidak memperhitungkan hidup mati atau untung rugi ketika memutuskan sesuatu, tapi benar salah atau baik buruk. Jadi ini di antara jawabannya Sokrates terhadap hukuman mati. Jika ada yang bertanya, apakah engkau tidak merasa menyesal Sokrates karena telah melakukan serangkaian tindakan yang menempatkanmu dalam bahaya hukuman mati? Aku mungkin akan menjawab dengan jujur, kamu salah temanku. Jika kamu berpikir bahwa seseorang yang berharga harus menghabiskan waktunya untuk menimbang prospek hidup dan mati. Dia hanya memiliki satu hal untuk dipertimbangkan sebelum melakukan tindakan apapun, yaitu apakah dia bertindak benar atau salah, seperti orang baik atau orang jahat. Jadi melengkapi yang tadi. Apa engkau menyesal? Ya ndak. Wong ya memang itu ndak jadi pertimbanganku. Pertimbanganku itu apakah ini baik atau buruk, itu saja. Jadi ketika teman-teman ngaji ke sini, ya memang tahu ngaji ini baik, ndak mikir macam-macam. Ndak mikir nanti di sini tehnya cukup apa ndak mikir nanti ketemu yang dikangeni apa ndak mikir nanti, itu ndak jadi pertimbangan. Kalau jadi pertimbangan berarti bukan orang baik. Orang baik itu ya pertimbangannya baik buruk. Ini baik ndak? Ini buruk ndak? Bukan kalau saya melakukan ini dapat apa, untung apa, efeknya apa, itu ndak jadi pertimbangan. Jadi kalau kamu tanya saya menyesal apa ndak? Karena itu ndak jadi pertimbanganku. Kalau kemudian gara-gara melakukan itu terus aku dieksekusi, ya monggo saja, tapi saya puas, wong saya sudah milih kebaikan. Jadi ini jawabannya Sokrates. Nah, kata dia begini kemudian. Baik dalam perang maupun hukum tidak boleh ada orang yang menggunakan segala cara untuk menghindari kematian. Yang sulit itu teman-temanku bukan menghindari kematian, tetapi menghindari ketidakbenaran. Karena ia berjalan lebih cepat daripada kematian. Menghindari kematian itu manusiawi, tapi dia tidak boleh dilakukan dengan cara nabrak kebenaran dan kebaikan. Kadang-kadang memang kebenaran dan kebaikan itu beresiko. Jadi kalau itu nilai, itu hierarkinya di bawah kebenaran, kebaikan, ketuhanan. Jangan dinomorsatukan. Itu pesannya Sokrates begitu.
Termasuk ya kalau dalam perang misalnya, atau dalam hukum, itu ya kan kematian itu ya mudah sekali kita temui. Demi apa? Sesuatu yang lebih tinggi. Perang misalnya ya mau tidak mau ketemu kematian demi kematian. Kalau tidak mau ketemu kematian ya jangan perang, atau perangnya ya main game saja. Kalau perang yang beneran ya ketemu kematian. Tapi kan ada kebenaran lebih tinggi dari itu yang diperjuangkan. Jangan jadi pengecut, meskipun kita juga tidak secara sengaja mencari kematian. Itu namanya bunuh diri. Tidak boleh ya, kematian itu efek saja, resiko ketika tidak bisa dihindari. Kalau memang harus mati ya mau gimana lagi. Tapi kata Sokrates, tidak akan aku menego kebenaran. Nah, terus dia kritik begini, ketakutan akan kematian adalah kebijaksanaan yang pura-pura, bukan kebijaksanaan sejati. Kepura-puraan mengetahui yang tidak diketahui, dan tidak seorang pun tahu apakah kematian yang dianggap oleh manusia dalam ketakutan mereka sebagai kemalangan terbesar, padahal mungkin kebaikan terbesar. Orang yang melakukan segala hal sampai hal-hal yang buruk dengan alasan biar tidak mati, takut akan kematian, kata Sokrates yaitu bijaksana. Saya bijaksana yang pura-pura. Kenapa? Kita tidak tahu loh di balik kematian itu seperti apa. Jangan-jangan dia kebaikan, tidak kemalangan. Kita tidak tahu cerita setelah kematian itu seperti apa. Makanya manusiawi orang menghindari kematian. Tapi dalam hidup kadang-kadang kita bertemu resiko itu. Kata Sokrates, ya tidak usah gentar. Wong kita juga tidak tahu mana lebih enak hidup atau mati. Bahkan ada satu hadis yang saya ingat, Rasulullah itu pernah bersabda, nanti akhir zaman akan datang satu masa bahwa hidup di bawah bumi lebih baik daripada hidup di atas bumi. Maksudnya apa? Ada masa yang begitu kacaunya, begitu rusaknya, lebih selamat orang yang sudah mati duluan. Nah, nanti kan akhir-akhir zaman kan begitu, kiamat kan begitu. Mendekati kiamat itu situasinya bahwa lebih enak dulu mati duluan daripada ngalami kacau, rusak, chaosnya zaman menjelang kiamat. Ada fase-fase seperti ini. Ya ini Sokrates mau bilang itu sebenarnya. Kamu itu loh mati-matian menghindari kematian itu loh. Apa kamu ngerti benar setelah mati itu seperti apa? Jangan-jangan kebahagiaan, jangan-jangan maunya itu sebenarnya. Makanya bukan kok terus mencari mati atau mati-matian menghindari kematian. Sudah itu tidak usah jadi pertimbangan. Yang jadi pertimbanganmu adalah kebaikan hidup dan kebenaran hidup saja. Biarlah itu urusannya Tuhan saja. Wong mati atau hidup kan jatah dari Tuhan. Sokrates ingin bilang begitu. Nah, terus dia bilang begini. Jika kalian membayangkan bahwa dengan membunuh orang, engkau akan mencegah siapapun mencelamu saat engkau tidak hidup dengan cara yang benar, sebenarnya kalian tidak berpikir jernih. Ini lagi-lagi mengkritik orang-orang yang mengeksekusinya. Loh, kalau semua orang yang mengkritik kesalahanmu akan kamu bunuh, kamu basmi, sebenarnya kamu tidak jernih. Tidak jernihnya di mana? Yang pertama, kita itu manusia yang tidak sempurna. Pasti ada kurangnya, pasti ada kelirunya, pasti kadang-kadang meleset juga. Kalau kita basmi semua orang yang mengkritik, mencela kita, lo kapan terus kita jadi lebih baik? Jadi berarti kamu tidak jernih kalau dikritik orang kok terus marah, ingin bales, ingin menghancurkan yang mengkritik kamu. Yang kedua, justru orang-orang yang banyak mengkritikmu itu menguntungkanmu.
Karena ya mungkin pernah saya bilang ya, kata Imam Ghazali, pembenci kita, musuh kita, itu sebenarnya melakukan hal yang luar biasa untuk kita meskipun kita tidak bayar mereka. Apa? Menemukan kelemahan, kesalahan, kekurangan kita. Padahal menemukan kesalahan, kekurangan ini kan sesuatu yang berat. Kita saja sulit. Kita itu kan lebih suka melihat diri bagian baik atau bagian positif dari diri kita. Musuh kita yang tahu, wah temanku yang itu, wah apa orang kok baper, orang kok cerewet. Orang itu yang tahu kan teman kita. Orang yang benci kita. Orang yang sayang kita tahu sih jelek kita, tapi kan dia diam saja. Aku memaklumimu karena sayang sama kita. Yang memuisi kita, yang bisa nyeplos ngomong jeleknya kita apa. Itu kan jadi haters kita itu sebenarnya penting untuk kita. Dia membantu kita muhasabah meskipun kita tidak bayari mereka. Jadi itu kalau mikirnya jernih, makanya disindir oleh Socrates. Kalau kalian ingin memusnahkan orang-orang yang mengkritikmu, padahal hidupmu memang tidak bagus, ya kalian sebenarnya mikirnya tidak jernih. Justru hadirnya orang-orang ini membantumu refleksi, berpikir lebih jernih. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.